sahabat rumah belajar, selamat bertemu lagi bersama saya, Christian Frederick Roy Watupongo, SPD berasal dari SMP Negeri 2 Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat. Baiklah, saat ini saya akan menampilkan video pembelajaran terkait dengan materi kelas 9, khususnya mata pelajaran IPA, pada sistem reproduksi pada manusia, terkait dengan topik berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi dan pencegahannya. Sebelum itu, salam sehat, tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker, kalau misalnya keluar rumah, atau tetap mencuci tangan, kemudian menjaga kesehatan dengan makan teratur dan istirahat teratur. Baiklah, saya akan menampilkan materi melalui PowerPoint yang saya sudah buat. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari organ-organ dan saluran reproduksi. Nah, organ-organ dan saluran reproduksi ini dapat terkena dengan penyakit maupun gangguan. Nah, sebelum itu kita akan masuk dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah melihat tayangan, siswa dapat menjelaskan berbagai macam penyakit pada sistem reproduksi pada manusia, kemudian dapat menjelaskan upaya pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Kelainan dan penyakit ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya akibat yang pertama, transfusi darah yang terinfeksi, atau ditularkan akibat gaya hidup yang tidak baik seperti gaya hidup seks bebas dan menggunakan jarum suntik untuk obat terlarang atau narkoba. Nah, kita akan membahas jenis penyakit yang pertama, yaitu gonorrhea atau sering disingkat dengan GO. Penyakit gonorrhea disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, gejala penyakit ini adalah rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing, serta keputihan yang berwarna hijau, kuning hijau pada wanita. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir apabila orang tuanya sudah terinfeksi dengan bakteri Neisseria gonorrhoeae ini. Penyakit yang kedua adalah sifilis atau sering dikenal dengan sebutan Raja Singa. Nah, penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Treponema pallidum. Nah, gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri tersebut ke dalam tubuh. Nah, biasanya ada di daerah sekitar kelamin, namun tidak menutup kemungkinan apabila bakteri ini sudah menyebar, dia bisa masuk melalui bagian organ tubuh lainnya. Yang ketiga adalah herpes simplex genitalis. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar anus dan vagina. Nah, gejala penyakit ini berupa gatal-gatal, pedih, dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Pada daerah tersebut kemudian timbul beberapa lepuh kecil-kecil, selanjutnya lepuh menjadi pecah dan menimbulkan luka, yaitu HIV/AIDS. AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh virus HIV atau Human Immune Deficiency Virus yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh manusia. Nah, saat ini penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini lebih dikenal dengan istilah AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana sampai saat ini belum ditemukan obat yang mampu untuk menyembuhkan penderita AIDS. Nah, AIDS ini sendiri dia bukan merupakan suatu penyakit atau hanya satu penyakit, tapi dia merupakan kumpulan dari beberapa jenis penyakit.
Mengapa bisa beberapa jenis penyakit? Karena sistem kekebalan tubuh manusia pada saat virus HIV ini sudah masuk, itu akan melemah. Yang kelima adalah keputihan, yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer maupun kental, berbau tidak sedap dan bisa menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, infeksi oleh bakteri, virus, dan parasit. Penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Yang keenam, epididymitis. Nah, penyakit ini terjadi pada pria. Epididymitis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau karena terkena penyakit menular seksual. Penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah perilaku seks bebas. Nah, itu adalah beberapa jenis penyakit dan gangguan yang bisa terkena pada sistem organ reproduksi pada manusia. Untuk pencegahannya, yang pertama, kita rajin membersihkan daerah dan organ reproduksi. Untuk yang kedua, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, bagi wanita yang sedang menstruasi, mengganti pembalut 3 kali sehari pada saat sementara menstruasi atau haid. Yang keempat, menghindari narkoba dan seks bebas. Ya, inilah penjelasan dari materi gangguan pada sistem reproduksi pada manusia. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan tetaplah semangat belajar dalam masa pandemi ini. Biarlah kita memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada, terlebih khusus rumah belajar yang sudah bisa memfasilitasi kita dalam pembelajaran. Biarlah materi yang ada bisa kita lebih kembangkan dan manfaatkan. Akhir kata, saya menyampaikan belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.